Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan selalu diberikan umur yang panjang dan berkah. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada seseorang yang kita sebut saja namanya Pak Harun. Umurnya kini sudah mendekati 60 tahun. Beberapa bulan lagi ia akan pensiun dari pekerjaannya sebagai pegawai negeri. Rambutnya mulai memutih, langkahnya tak lagi secepat dulu, dan matanya sering berkaca-kaca saat melihat anak-anak kecil berangkat ke masjid. Dulu saat masih muda, Pak Harun juga pernah seperti mereka. Tapi sayangnya, tidak semua panggilan azan ia jawab. Ada waktu-waktu di mana ia memilih tidur lebih lama daripada bangun sholat subuh. Ada hari-hari di mana ia lebih sibuk mengejar karir sampai sholat zuhur dan asar tertinggal begitu saja. Bahkan pernah suatu masa ia jarang sekali ke masjid kecuali hari Jumat. Kini ketika usianya hampir habis, hati kecilnya mulai gelisah. Ia mulai bertanya dalam diam, sudah berapa banyak sholat yang aku tinggalkan? Apakah Allah masih mau menerima tobatku? Sahabatku, kisah seperti Pak Harun bukanlah hal yang asing. Banyak dari kita yang mungkin pernah atau bahkan sedang melaluinya. Kita lalai akan sholat saat masih kuat. Padahal sholat adalah tiang agama kita. Tanpa sholat, iman bisa runtuh pelan-pelan. Allah berfirman dalam Al-Quran, maka datanglah setelah mereka generasi yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti keinginan hawa nafsu, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Quran Surat Maryam ayat 59. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, perjanjian antara kami dan mereka, yaitu orang munafik, adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah kafir. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2621. Hadis ini sahih. Betapa besar ancaman bagi yang meninggalkan sholat. Bukan hanya dosa biasa, tapi bisa mengarah pada kekafiran, na'udzubillah. Tapi selama nyawa belum sampai di tenggorokan, pintu taubat masih terbuka lebar. Allah Maha Pengampun. Yang perlu kita lakukan hanyalah sungguh-sungguh kembali
menyesal dan memperbaiki. Karena tak ada kata terlambat bagi yang benar-benar ingin berubah. Namun sebelum kita lanjutkan, untuk sahabat-sahabat yang baru bergabung, jangan lupa menekan like dan berikan komentar terbaik yang bisa membuat orang lain melakukan kebaikan yang sama dengan yang sahabat lakukan. Tekan juga tombol subscribe dan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video dakwah sederhana yang semoga bisa membantu sahabatku semua untuk menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang memiliki hajat, silahkan bisa sahabat tuliskan di kolom komentar, karena insya Allah jika ada sahabat lain yang memiliki hajat yang sama dan ikut mengaminkan, insya Allah Allah akan segera mewujudkan hajat sahabat-sahabat semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ini menjadi kisah nyata dari banyak orang. Ketika usia kita kini 50 tahun, 60 tahun, bahkan mungkin 70 tahun, rambut sudah memutih, waktu luang lebih banyak, tapi hati terasa belum tenang. Kita teringat masa muda yang penuh kelalaian. Bertahun-tahun sholat sering tertinggal, subuh kesiangan, zuhur sibuk kerja, asar lupa, maghrib dan isya pun kadang terlewat. Dan kini muncullah penyesalan. Apakah sholat-sholat yang dulu tertinggal itu masih ada tanggung jawabnya? Apa masih bisa diganti? Lalu bagaimana cara menggantinya? Secara bahasa, sholat berasal dari bahasa Arab yang berarti doa. Secara istilah, sholat adalah ibadah khusus yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkannya, maka ia telah menegakkan agama. Dan siapa yang merobohkannya, maka ia telah merobohkan agama." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dan di hari kiamat nanti, salat adalah amalan pertama yang diperiksa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab dari seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka ia beruntung dan selamat. Namun jika rusak, maka ia akan merugi dan binasa." Hadis riwayat At-Tirmizi. Setiap muslim wajib mengganti atau mengqadha semua sholat fardu yang pernah ia tinggalkan sejak balik, baik karena lalai, lupa, sibuk dunia, atau bahkan karena tidak tahu. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan dirikanlah sholat untuk mengingatku." Quran Surat Toha ayat ke-14. Lalu bagaimana kita menghitungnya? Berapa kali sholat yang telah kita tinggalkan? Maka langkah yang pertama adalah tentukan kapan kita mulai balignya. Umumnya laki-laki dan perempuan mulai baligh pada usia 12 sampai 15 tahun. Misalkan kita baligh di usia 13 tahun. Kemudian langkah yang kedua, hitunglah perkiraan tahun yang ditinggalkan. Contohnya, kita sekarang berusia 60 tahun, maka dari umur 13 sampai 25 Anda jarang sholat. Artinya ada 12 tahun masa lalai. Langkah yang ketiga, perkirakan jumlah hari dalam 1 tahun.
1 tahun itu sama dengan 365 hari, dan kita memiliki 5 sholat fardu per hari. Berarti 12 tahun dikali 365 hari sama dengan 4.380 hari. 4.380 hari dikalikan dengan 5 waktu sholat sama dengan 21.900 sholat yang perlu diqadha jika semua sholat itu ditinggalkan. Namun jika saat itu Anda kadang sholat kadang tidak, boleh dikira-kira, misalkan kira-kira hanya 2 waktu sholat per hari yang tertinggal, maka 2 waktu sholat dikalikan 4.380 hari, yaitu 8.760 sholat yang perlu diqadha. Yang perlu kita ingat adalah bahwa para ulama membolehkan perkiraan kuat, bukan harus angka pasti. Setelah kita mengetahui perkiraan yang kuat, berapa kira-kira sholat yang telah kita tinggalkan, maka berikut ini cara untuk menggantinya. Prinsip utamanya adalah lakukan dengan semampunya, tapi dengan sungguh-sungguh. Mengikuti pendapat Imam Abdullah Al-Haddad, qadha dilakukan tanpa memberatkan, tetapi tidak boleh disepelekan. Buqyah Al-Mustarsyidin mengatakan, qadha dilakukan semampunya agar tidak berat, tapi jangan sampai meremehkan tanggungan sholat. Cara melaksanakannya adalah kita bisa menyisipkan 1 kali sholat qadha di setiap sholat fardu kita. Jika dilakukan setiap hari, maka dalam 1 hari ada 5 sholat qadha. Dalam 1 tahun, maka 5 dikali 365 sama dengan 1825 sholat telah tertutupi, sehingga dalam 5 tahun terdapat 9.125 sholat bisa diganti. Bisa juga ditambah 2 sholat qadha setelah tahajud atau sebelum tidur. Qadha sholat dilakukan seperti sholat biasa, hanya niatnya yang berbeda. Contoh, kita niatkan dalam hati untuk mengqadha sholat maghrib. Usolli fardhal maghribi salasa rakaatin qadaan lillahi ta'ala. Aku niat sholat fardu maghrib 3 rakaat qadha karena Allah Ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah, lakukan dengan perlahan, sedikit demi sedikit. Jika belum bisa 5 qadha sehari, mulailah dengan 2 atau 3 qadha sehari. Allah menilai kesungguhan dan keistiqomahan, bukan hanya kecepatan. Ada sebuah motivasi dari Allah di dalam Al-Quran. Wahai hambaku yang melampaui batas atas dirinya sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, usia kita kini tidak muda lagi. Rambut sudah memutih, langkah mulai melambat, tapi pintu rahmat Allah tak pernah menua. Di usia senja ini, jangan biarkan penyesalan menjadi beban. Jadikan ia cambuk untuk berubah. Jangan biarkan sholat yang tertinggal menjadi sebab kita tertahan di padang mahsyar kelak. Mungkin kita pernah lalai, mungkin dulu kita tak peduli, tapi selama nafas masih ada, selama hati masih bisa bergetar mendengar nama Allah, maka kita belum terlambat. Allah tak meminta kita menyelesaikan semuanya sekaligus, tapi Allah ingin melihat usaha tulus, langkah pertama, dan istiqomah kita. Karena siapa yang mengetuk pintunya dengan sungguh-sungguh,
pasti akan dibukakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jangan tunggu kuat baru sholat, jangan tunggu waktu luang baru mengqadha. Mulailah sekarang dengan apa yang mampu, sedikit demi sedikit, hari demi hari, karena sejatinya setiap rakaat yang kita lakukan hari ini adalah langkah pulang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita pulang bukan dengan penyesalan, tapi dengan amal yang nyata. Semoga Allah menerima taubat kita, memudahkan langkah kita, dan mempertemukan kita kembali di surganya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.